always looking for people who can help us get there. I'm the one in charge here! In a coma, some people develop... How did they get here? Get down! We're here for a reason. Everyone... Here it's possible. Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film yang berjudul Koma, yang dirilis tahun 2019, tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil rebahan. Film diawali dengan seorang pria bernama Victor yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dia terlihat bingung saat dia melihat sekeliling ruangan. Victor memperhatikan bahwa ada foto dirinya dengan seorang wanita. Dia juga memperhatikan hal-hal di sekitarnya hancur, sebelum beregenerasi secara misterius. Dia kemudian mencoba keluar dari kamarnya, tetapi dia malah dikejutkan oleh seseorang yang tampaknya kehilangan sebagian tubuhnya. Victor kemudian berjalan berkeliling, di mana dia semakin bingung dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat dunia dengan gravitasi yang aneh, serta bangunan yang berada dalam posisi yang sangat tidak wajar. Semua area tampaknya terhubung, dari Big Ben, gedung DPR, hingga Burj Khalifa. Ketika dia menatap salah satu bangunan di dekatnya, dia mulai membayangkan seperti apa bangunan itu. Saat dia menatapnya, strukturnya tiba-tiba mulai pulih dan kembali ke bentuk aslinya. Namun setelah itu, dia melihat ada makhluk yang tidak jauh darinya. Dia kemudian menyadari bahwa makhluk itu datang ke arahnya, dan berusaha menyerangnya. Victor hampir tertabrak makhluk itu, tetapi dia dibantu oleh dua pria dan seorang wanita. Makhluk aneh ini disebut Reaper. Mereka semua mulai berlari saat makhluk itu terus mengejar mereka. Mereka semua berhasil melarikan diri dari kejaran Reaper melalui jurang dengan gaya gravitasi yang aneh. Setelah itu, mereka melewati Cina yang tercipta dari ingatan pasien koma, dan kemudian langsung menuju ke Venesia. Namun, makhluk itu berhasil mengejar mereka, dan ditembak oleh salah satu dari mereka, tetapi itu tidak cukup untuk membunuhnya. Mereka telah terpojok oleh makhluk itu, jadi mereka memutuskan untuk berlindung sejenak. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan lain, dan salah satu dari mereka mengorbankan dirinya dengan meledak bersama Reaper. Setelah kejadian itu, Victor mencoba bertanya kepada seorang wanita yang telah membantunya tentang keberadaannya sekarang. Wanita itu kemudian menjelaskan bahwa dia berada di dunia koma, di mana orang-orang di dunia itu adalah mereka yang koma di dunia nyata. Sedangkan bangunan dan tempat yang ada terdiri dari ingatan orang-orang yang koma di dunia nyata. Nama wanita ini adalah Fly. Ia memiliki kemampuan yang unik, yaitu kemampuan untuk menyembuhkan luka. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka kemudian naik ke dalam bus. Dan ternyata pintu depan dan pintu belakang bus tersebut memiliki dua dimensi berbeda yang masing-masing dapat membawanya ke dimensi lain. Setelah mereka sampai di pangkalan, salah satu wanita mendekati mereka, dan bertanya tentang pilotnya, seorang pria yang sebelumnya meledakkan dirinya. Karena sang pilot terpaksa mengorbankan dirinya, terjadilah sedikit pertengkaran di antara mereka. Segera setelah itu, mereka ditenangkan oleh seorang pemimpin kelompok bernama Yan, dan orang yang telah membantu Victor bernama Phantom. Fly menjelaskan bahwa alasan mereka membantu Victor adalah karena mereka memiliki firasat kuat bahwa Victor akan membawa mereka ke sebuah pulau, di mana mereka akan aman dari serangan Reapers. Malam berikutnya, Victor tidur di kamar yang telah disediakan untuknya. Dalam tidurnya, dia bermimpi tentang sketsa, papan reklame, gedung, lorong, dan kecelakaan yang menyebabkan dia jatuh koma. Saat Victor terbangun, dia melihat kamarnya sudah terisi dengan apa yang diimpikan Victor. Tak lama kemudian, Phantom mendatanginya dan memperingatkannya untuk tidak pergi ke sana, karena dia bisa tersesat, dan tidak akan ada jalan keluar. Faktanya, semua orang di dunia koma telah melupakan siapa mereka di dunia nyata. Namun masing-masing dari mereka memiliki kemampuan unik, yang bergantung pada apa yang mereka lakukan di dunia nyata. Keesokan harinya, Victor akan diuji untuk melihat kemampuan apa yang dia miliki. Di antara kelebihan yang dimiliki oleh mereka adalah Fly yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka. Spirit dapat merasakan kehadiran Reaper dan memanggil spirit. Astronom dengan spesialisasi pemetaan. Gome adalah mekanik utama dunia. Dan pilot yang meninggal kemarin bisa menemukan seseorang yang baru saja tiba di dunia ini. Nah, untuk mengeksplorasi kekuatan gaib, mereka biasanya harus didorong ke dalam situasi berbahaya. Oleh karena itu, tes pertama dilakukan, di mana Victor harus menangkap peluru meriam yang ditembakkan. Namun setelah beberapa kali dia mencoba, dia tidak dapat mengenali kemampuannya sendiri. Setelah itu, dia harus berhadapan dengan mesin hebat yang dibuat oleh Gnome. Robot itu mengenai Victor beberapa kali, membuatnya jatuh ke tanah. Saat dia mencoba untuk memblokir serangan dari mesin, garis-garis bercahaya samar muncul di atasnya, tetapi garis-garis itu menghilang dengan cepat.
Pada titik ini, Phantom bertanya tentang profesinya di dunia nyata, dan Victor mengatakan bahwa dia adalah seorang arsitek. Mereka semua kemudian menyebutnya sebagai arsitek, tetapi mereka tidak tahu apa kemampuannya. Victor mengalami mimpi yang sama lagi malam itu, dan sama seperti malam sebelumnya. Namun, dalam mimpinya kali ini, ia melihat lebih banyak detail yang menandakan tempat itu adalah rumah sakit. Keesokan harinya, Ian menjelaskan kepada Victor tentang perbedaan waktu antara dunia nyata dan dunia koma dan bagaimana perhitungannya. Dia mengklaim bahwa satu hari di dunia nyata sama dengan beberapa bulan di dunia koma. Ian mengklaim bahwa dia telah berada di sana selama 15 tahun, dan menegaskan bahwa orang bahkan dapat bertahan hidup selama ribuan tahun lagi. Setelah itu, Victor dan yang lainnya ditugaskan untuk mengambil bahan peledak dari kapal selam yang muncul di ingatan Cable. Dalam perjalanan ke kapal selam, astronomer menjelaskan bahwa ruang mimpi di kamar mereka menyimpan banyak informasi tentang apa yang telah mereka hafal di dunia nyata. Saat mereka berdiskusi, Spirit merasakan kehadiran Reaper di atas mereka, tetapi astronom meyakinkan mereka bahwa jarak antara mereka dan Reaper saat itu adalah 2 hari perjalanan. Sedikit penjelasan tentang Reapers. Reapers sendiri berasal dari orang yang pernah mengalami mati otak dalam keadaan koma. Mereka menjelaskan kepada Victor bahwa Reapers dapat merasakan manusia melalui sinyal tertentu yang mereka pancarkan. Plus, Gnome menunjukkan bahwa dia menciptakan peluit, sehingga salah satu dari mereka dapat menggunakannya untuk memancing makhluk itu dan meledakkan diri. Reaper juga dapat menginfeksi orang, menyebabkan mereka berubah menjadi Reaper juga. Mereka segera tiba di pelabuhan kapal selam, yang dijaga oleh orang-orang bersenjata dari ingatan Cable. Ketika para astronom sedang mengerjakan sebuah rencana, Phantom tiba-tiba menjadi tidak sabar dan menyerang para penjaga. Ledakan tersebut memperingatkan penjaga lainnya, memaksa pasukan untuk melibatkan mereka dalam baku tembak. Spirit juga menggunakan kemampuannya untuk membantu astronom mengalahkan penjaga. Setelah berhasil mengalahkan semua penjaga, astronom mendekati Phantom dan menegurnya atas tindakannya, yang dapat memicu kedatangan Reaper melalui baku tembak. Tapi Phantom dengan angkuh mengatakan bahwa dia berhak melakukannya karena dia adalah pemimpin grup. Setelah itu, mereka masuk ke dalam untuk mengambil torpedo dari kapal selam. Torpedo harus dibawa dengan sangat hati-hati, karena jika jatuh bisa menyebabkan ledakan besar. 4 dari mereka memegang rantai untuk mengangkat persenjataan sementara Cable melepaskannya dari kapal. Saat mereka mengambil torpedo, Spirit tiba-tiba merasakan kehadiran Reaper. Saat ini, torpedo belum bisa diambil. Phantom kemudian memberitahu beberapa orang untuk menangani Reapers, sementara Cable, Gnome, dan Victor akan tinggal di sana untuk mengambil torpedo. Namun, rantai itu terlalu berat untuk dipegang oleh satu orang, jadi arsitek meminta bantuan. Terbang dan astronom kemudian kembali untuk membantu mereka. Dalam kekesalannya, Phantom menembak rantai tersebut dan memutuskannya, menyebabkan Cable dan torpedo terlepas dari kapal selam. Karena situasi tegang, arsitek menunjukkan kemampuannya dan menyelamatkan Cable dengan membuat tanjakan dari udara tipis, memungkinkan dia dan persenjataan meluncur dengan aman ke bawah tanjakan. Ian, mengetahui kemampuan Victor, menyarankan agar arsitek membangun pulau yang sama sekali baru untuk mereka alih-alih menggunakan situs yang telah dibangun dari ingatan mereka. Dia berpendapat bahwa tempat baru yang dibangun dari awal, terlepas dari ingatan apapun, akan aman dari penuai. Ian mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan markas mereka di pagi hari. Dia kemudian menunjuk astronom sebagai pemimpin regu baru karena kecerobohan Phantom. Marah karena kehilangan posisinya, Phantom mengancam untuk mengungkapkan rahasia Ian kepada seluruh kelompok. Saat semua orang tidur, arsitek mencoba membuat sesuatu dengan pikirannya tetapi gagal. Fly melihatnya dan menyadari bahwa dia belum belajar mengendalikan kemampuannya, jadi dia menghukumnya karena memberitahu Ian bahwa dia dapat membangun pulau itu. Dia menunjukkan bahwa arsitek dapat membuat cetak biru saat dia berkonsentrasi dan menggerakkan tangannya, jadi arsitek mencoba lagi. Dia mulai memikirkan tata letak 3D hingga terwujud dan perlahan berubah menjadi model bangunan berbentuk spiral. Fly memeriksa model tersebut dan bertanya kepada arsitek apakah dia dapat melihat ingatannya. Ketika mereka sampai di kamarnya, dia melihat mobil yang terbalik dan menduga bahwa Victor mengalami kecelakaan. Victor mengungkapkan bahwa sebelum dia mengalami koma, dia berada di dalam mobil untuk bertemu dengan calon klien, namun pertemuan tersebut ternyata jebakan. Fly mengatakan dia hanya memiliki sedikit kenangan tentang masa lalunya, dan satu-satunya hal yang dia ingat adalah dia tidak bisa bersama orang yang dia cintai. Dia membungkuk untuk mencium arsitek, mengatakan bahwa koma telah memungkinkan. Keesokan harinya, mereka semua siap berangkat ke pulau.
Saat astronom menjelaskan rute perjalanan, Phantom diam-diam mengambil peluit dari tas Gnome. Di tengah perjalanan mereka, Spirit menginformasikan kehadiran Reaper. Mereka tidak tahu bahwa Reapers bisa mendeteksi keberadaan mereka karena detektor yang telah diaktifkan oleh Phantom. Mereka kemudian mulai berpisah dan astronom menyuruh Victor naik ke atas bukit untuk mencari rute yang berbeda. Namun, Phantom sengaja mengikuti Victor, menyebabkan Reaper juga terpikat ke arah Victor karena sinyal dari peluitnya. Ketika Reaper mendekati Victor, seorang pria bernama Tank berhasil menembak Reaper, membiarkan mereka melarikan diri. Kemudian, Phantom memasukkan peluitnya ke dalam jaket Victor, berniat untuk menuduhnya. Sial baginya, tim mampu mengetahui rencana buruknya. Phantom menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada mereka, sementara tubuhnya mulai berubah menjadi Reaper. Namun, saat dia akan mengatakannya, dia ditembak oleh Yan, tapi dia berhasil kabur dari tempat itu. Jumlah Reaper semakin banyak karena banyak dari mereka yang telah terinfeksi. Mereka yang tidak memiliki kekuatan dipaksa mati. Phantom menyadari bahwa tubuhnya sudah berantakan, mencoba menarik perhatian Reaper menggunakan peluit, tetapi makhluk itu mengabaikannya. Sementara yang lain berjuang untuk melarikan diri dari Reapers. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul dan Victor terbangun dari komanya, dan dia mulai mengingat semua peristiwa yang telah terjadi padanya dan menyebabkan komanya. Dalam ingatannya, dia mengingat kejadian saat dia bersama pacarnya dan ternyata kekasihnya adalah Fly. Mereka sedang dalam perjalanan ke markas sekte pada saat itu, karena mereka telah menerima undangan dari klien Victor. Sesampainya di sana, gadis yang sudah curiga dengan klien memberinya kejutan listrik, dan memperingatkannya bahwa klien adalah sekte terkenal yang mungkin menggunakan rancangannya dengan jahat. Victor kemudian memasuki gedung dan melewati kamar-kamar yang dia lihat dalam mimpinya. Ternyata sudah ada laki-laki yang menunggunya, dan laki-laki itu adalah Yan. Di dunia nyata, Yan ternyata adalah seorang ilmuwan yang sedang mengembangkan sebuah proyek. Proyek tersebut berhubungan dengan kehidupan dalam keadaan koma. Yan sengaja mengajak Victor ke sana untuk membantunya membangun tempat yang aman dari Reapers di dunia koma. Dia mengklaim telah menemukan kondisi otak pada pasien koma, yang memungkinkan mereka mengakses dunia yang berbeda. Yan mengundang Victor karena dia tahu Victor adalah seorang arsitek, tetapi Victor menolak permintaan Yan. Yan kemudian dibantu oleh anak buahnya untuk menidurkan Victor. Untungnya, taser yang dia bawa sebelumnya berhasil membantunya kabur dari sana. Saat Fly sedang mengemudi, dia tidak fokus pada jalan dan menyebabkan mereka bertabrakan dengan truk. Alhasil, Yan dan anak buahnya membawa jenazah Victor dan Fly untuk dirawat di rumah sakit. Setelah Victor terbangun dari ketidaksadarannya, Yan memberitahunya siapa mereka sebenarnya. Dia mengungkapkan bahwa sekte agama hanyalah kedok untuk membantu mereka mengumpulkan dana untuk operasi mereka. Dan rencana mereka untuk memberikan dunia baru kepada semua orang melalui proyek yang mereka kembangkan adalah nyata. Dan tentu saja yang tidak akan berhasil tanpa bantuan Victor untuk menciptakan dunia koma. Ini karena ketakutan terbesar di dunia koma adalah Reapers. Semua orang di ruangan itu telah disuntik koma oleh Yan. Ditambah lagi, ternyata ingatan Phantom sudah benar-benar pulih. Namun ia ingin tetap koma agar tidak harus menghadapi kenyataan hidup di dunia nyata. Oleh karena itu, Yan ingin Victor membangun proyeknya di dunia koma. Tetapi Victor menolak dan tidak ingin mengganggu rencana mereka. Yan kemudian memperingatkan Victor bahwa jika Fly disentuh oleh Reaper, otaknya akan mati. Dan Yan berjanji untuk membebaskan mereka berdua setelah Victor menyelesaikan proyek konstruksi Yan di dunia koma. Pada akhirnya, Victor tidak punya pilihan dan memutuskan untuk menyelamatkan Fly yang masih pingsan. Setelah itu, Victor bangun lagi di apartemennya. Sementara itu, Fly dan yang lainnya sudah mulai pasrah dengan keadaan mereka. Sebelum Reapers dapat melancarkan serangan mereka, Victor datang untuk membawa mereka ke sebuah pulau, di mana dia akan mulai mengerjakan proyek Yan. Begitu mereka tiba, Victor mulai menggunakan kemampuannya untuk membuat pulau baru untuk mereka tinggali. Tempat yang semula kosong, kini dibangun menjadi bangunan futuristik yang megah. Namun, saat mereka akan masuk, Yan mengungkapkan fakta yang mereka alami secara pribadi di dunia nyata. Spirit yang ternyata berasal dari rumah sakit jiwa sering mengalami halusinasi dan kejang-kejang, tidak memiliki keluarga dan baru saja kehilangan anak satu-satunya. Tank, stres karena kehilangan keluarganya dalam kecelakaan yang terjadi karena mabuk. Astronom itu ternyata juga autis, dan diasuh oleh orang tuanya yang sudah sangat tua. Dan Victor, ide desain arsitekturnya terlalu jauh dari zamannya sehingga menyebabkannya menjadi tidak realistis. Jadi tidak ada yang mau mengikuti desain tersebut. Selain itu, dia ditinggal oleh Fly, mereka bertengkar karena desain arsitekturnya yang tidak realistis, dan Victor menjadi terlalu emosional. Ternyata proyek konstruksi Victor hanya digunakan oleh Yan untuk hidup sendiri di dunia koma,
sedangkan mereka semua tidak diperbolehkan tinggal di sana. Tidak lama kemudian, tubuh Tank mulai memudar. Ternyata di dunia nyata anak buah yang telah memutus suplai oksigen mereka. Mereka telah mencoba untuk melawan, tetapi usaha mereka sia-sia. Astronom kemudian memberitahu mereka bahwa jika mereka ingin bangun di dunia nyata, pertama-tama mereka harus menemukan tubuh mereka yang sebenarnya di dunia mimpi. Mereka kemudian kembali ke markas, dan memasuki mimpi di dalam kamar Victor. Di dalam rumah sakit, mereka mencari jenazah masing-masing di sebuah ruangan. Namun ternyata kondisi di dunia mimpi berubah karena semua yang ada di dalamnya telah terhubung dengan ingatan orang yang sedang koma. Oleh karena itu, Victor perlu mengingat detail apapun yang mengarah ke ruang komanya. Setelah Victor mengingat detail kamarnya, mereka dapat mulai mencarinya. Saat itu, tubuh astronom mulai memudar, dan Yan sudah menunggu mereka. Dia menghalangi Fly dan Victor untuk menemukan mayatnya. Namun secara kebetulan, Hantom yang telah berubah menjadi Reaper datang untuk membantu Victor dan Fly, dengan menyerang Yan menyebabkan Yan meleleh. Beberapa saat kemudian, Victor akhirnya terbangun dari komanya dan melihat Fly yang masih tak sadarkan diri. Dia kemudian mencoba membangunkannya, sebelum mereka bergegas pergi dari sana. Anak buah yang tiba di bangsal, hanya untuk menemukan bahwa Yan telah meninggal dunia. Sebelum film berakhir, pasangan itu segera mengetahui bahwa tidak akan ada tuntutan terhadap sekte Yan karena kurangnya bukti yang memberatkan mereka. Victor telah mulai merancang desain bangunan biasa untuk menarik klien potensial. Plus, Fly menjadi lebih mendukung upaya Victor dalam pekerjaan arsitekturnya. Tamat, terima kasih telah menonton. Wilujeng Wayah Kie, Tong Hilap Subrek, Hatur Nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.